Anda mungkin salah satu dari sebagian orang yang mempunyai uang 10 hingga 15 juta rupiah untuk membeli sebuah sepeda motor baru. Dengan motor itu, Anda bisa berjalan sampai ke tempat tujuan dengan kendaraan yang masih baru tapi hanya bisa mengangkut 2 orang. Kalau Anda punya anak, Anda nggak bisa membawa ke dalam motor Anda. Lalu, kalau Anda ingin berjalan rame-rame juga, teman-teman Anda nggak bisa Anda bawa kan di motor itu. Bagaimana jika dengan uang 10 juta, Anda sudah bisa membawa kendaraan yang bisa mengangkut anak hingga teman-teman? Jawabannya, Datsun Go Panca. Tentu saja 10 juta itu bukan berarti Anda bisa membayar Datsun Go Panca langsung lunas. Itu adalah total down payment atau total uang muka yang Anda bayarkan ketika pertama kali menembus dan melakukan cicilan untuk pembayaran Datsun Go Panca ini. Harganya adalah 110,6 juta. Jika Anda menggunakan tenor hingga 5 tahun atau 60 bulan, Anda hanya harus membayar tidak sampai 3 juta, sekitar 2,8 atau 2,9 juta untuk membayar setiap bulan hingga 60 bulan. Tapi Anda bisa mendapatkan sebuah mobil dengan ruang kabin yang bisa menampung hingga 5 orang dan Anda terlindungi dari hujan. Oke, sebelum Anda membeli, gimana kalau kita sekarang lihat semua aspek yang ada dalam Datsun Go Panca satu persatu. Pertama, eksteriornya. Ini adalah Datsun Go Panca T-Active, yaitu tipe tertinggi dari seluruh varian Datsun Go Panca yang dijual oleh Desain Motor Indonesia. Mobil ini lebarnya hanya 3,8 meter, lalu panjangnya hanya 1,6 meter. Tipe ini sudah dilengkapi dengan aerodynamic kit, yaitu ada aero kit di bagian depan, body kit di bagian samping, aero kit di bagian belakang, hingga spoiler yang sangat sporty di bagian atap belakang. Jujur, bagi saya, bentuk eksterior dari Datsun Go Panca mungkin adalah yang terbaik di antara mobil-mobil LCGC lainnya. Lampu depannya memang masih menggunakan sistem halogen, tapi desainnya sudah lebih modern dengan bentuk heksagonal dan banyak reflektor yang disusun dengan sangat rapi sehingga memberikan pencahayaan yang maksimal saat malam hari. Walau terlihat sporty, tapi dia juga memiliki unsur mewah. Di depannya Anda bisa lihat ada grill dengan bentuk yang sangat besar, dengan desain trapezoidal, lalu chrome-nya sangat tebal, dengan aksen honeycomb yang juga tidak murahan. Lalu logo Datsun-nya, yaitu menggunakan logo Datsun terbaru, ini memberikan Anda keunikan sendiri di jalanan. Di mobil Datsun Go Panca T-Active ini memang bukan cuma aero kit aja yang Anda dapat. Masih ada spion elektrik dengan pengaturan dari dalam dan memiliki lampu sen di eksteriornya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin Anda sedikit heran kenapa ada fog lamp dan kenapa peleknya seperti ini. Well, ini adalah paket tambahan yang bisa Anda beli dan pasang di bengkel resmi Datsun. Untuk aspek lainnya, mari kita lihat interiornya. Kita coba jalan dulu ya. Nah, begitu Anda menjalankannya, Anda bisa langsung merasakan bahwa ini adalah mesin 3 silinder. Ini memang bukan mesin paling canggih yang ada saat ini. 3 silinder adalah upaya dari pabrikan untuk mengurangi cost dan membuat mesin menjadi lebih kecil supaya muat di bodi Datsun Go Panca ini. Salah satu keunggulan yang perlu Anda perhatikan dari mesin 3 silinder ini adalah reaksinya. Mesin ini sangat-sangat responsif, dengan tenaga hanya 68 dk, tapi torsinya lebih dari 100 Nm, yaitu sekitar 104 Nm, sehingga bisa menciptakan momentum pergerakan dengan mudah. Jadi Anda tak perlu memijak gas dalam-dalam untuk membuat mobil bergerak. Itu juga efeknya adalah ke efisiensi. Buktinya ketika kami mengetesnya di dalam kota dengan kecepatan 18 hingga 19 km per jam, rata-rata 13,4 km per liter. Itu adalah figur yang menurut kami cukup luar biasa. Ini adalah mesin sangat konvensional, hanya menggunakan sistem injeksi tapi dengan throttle by wire. Mungkin ini adalah salah satu fitur yang membuatnya menjadi lebih irit. Di tol, saya bisa mencatat lebih dari 20 km per liter dengan berbagai kondisi jalan. Saya mengujinya 2 kali, yaitu ke arah Bandung dan ke arah Puncak. Dalam 2 kali pengujian itu saya mendapatkan hasil di atas 20 km per liter. Itu dengan bobot saya yang 100 kg dan bobot teman saya yang 50 kg. Dan saya masih bisa mencatat ke Bandung sekitar 22 km per liter. Lalu ketika ke Puncak, saya mendapatkan konsumsi bahan bakar lebih dari 23 km per liter.
Itu dengan kecepatan rata-rata 87 km per jam dan ke puncak sekitar 85 km per jam. Ada beberapa catatan juga yang kami rasakan ketika mengendarai Datsun Go Panca. Pertama dari suspensinya. Entah apakah karena ini adalah Datsun Go Panca yang sudah cukup berumur, dari bantingannya sangat-sangat terasa ke dalam kabin. Sebenarnya redaman cukup baik, tidak memberikan peredaman yang keras, tapi ini terlalu empuk dan sedikit memantul-mantul. Nah, mengendarai Datsun Go Panca punya sensasi yang agak unik karena ada dua kombinasi yang cukup signifikan. Pertama, handlingnya. Apalagi setirnya sudah dipandu dengan electric power steering. Bahkan ini buat saya sangat-sangat enteng. Tapi setir yang sangat enteng seperti ini masih akan terus terasa di kecepatan tinggi. Oke, memang ada penyesuaian pada FPS-nya, dia menjadi lebih keras sedikit-sedikit, tapi kami merasakan mobilnya terlalu mengambang ketika berada di kecepatan tinggi dan harus kami kendalikan. Itu tentu sedikit berbahaya buat Anda. Kalaupun ada satu hal yang saya sangat keluhkan dari Datsun Go Panca adalah vibrasinya. Entah ini adalah faktor dari mesin 3 silinder atau mungkin bodinya terlalu enteng yang beratnya hanya sekitar 700 hingga 800 kg. Anda bisa melihat sendiri dari getaran di kamera, itu adalah bukti bahwa GoPro kami terguncang dengan sangat hebat. Apalagi ketika kami memulainya dari kondisi diam atau pada posisi idle seperti ini. Anda bisa melihat bagaimana getarannya. Ini adalah salah satu keunikan yang saya lihat dari Go Panca dan tidak pernah saya temukan di era modern saat ini, yaitu rem tangan atau rem darurat yang ada di dashboard. Ya, Anda harus menariknya bukan dari bawah tapi dari depan. Sehingga dengan desain seperti ini Anda bisa mendapatkan jok yang lebih luas tanpa perlu terganggu atau memasang konsol di bagian bawah untuk rem. Seperti Anda lihat, joknya terlihat menyambung tapi tidak. Jok pengemudi memiliki settingan sendiri untuk sliding ataupun reclining. Bentuk joknya juga cukup unik. Joknya menyambung dengan headrestnya. Kelemahannya dari jok seperti ini, Anda tidak bisa menyesuaikan tinggi dari headrestnya, sehingga ketika Anda pegal di perjalanan jauh nggak akan dapat settingan yang lebih tepat lagi. Ini adalah ukuran yang paling bisa Anda nikmati saat ini. Untuk desain interiornya sebenarnya kami hanya bisa menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya, yaitu sederhana. Anda tidak bisa menemukan banyak tombol di sini, bahkan mungkin tombol yang bisa Anda temukan hanya satu, yaitu tombol dari tombol hazard. Sisanya adalah knop putar untuk mengatur AC, untuk mengatur blowernya, dan juga mengatur tingkat kedinginannya. Sedangkan materialnya bisa Anda lihat menggunakan material plastik. Di pintu, lalu ada di dashboardnya, rata-rata semuanya menggunakan plastik. Kalaupun ada material karet, itu ada di bagian setir yang menurut saya desainnya masih lebih ergonomis bahkan dibanding Toyota Yaris tahun 2012 sekalipun. Nah, beralih ke panel instrumen. Lagi-lagi, panel instrumen juga sangat sederhana, hanya ada satu meteran analog untuk speed saja. Sedangkan sisanya itu ada dalam layar digital kecil yang terdapat di ujung kanan bawah dari panel instrumen ini. Sekarang kita lihat perangkat hiburannya. Perangkat hiburan yang Anda miliki di mobil ini hanyalah sebuah radio GVC single DIN yang bisa memutar USB ataupun auxiliary. Ada satu hal unik juga yang kami temukan dari Datsun Go Panca, yaitu ruang penyimpanannya. Mulai dari ada dua ruang di bawah di depan pengemudi, lalu ada kantong lagi di pintu yang bisa menaruh botol air juga, dan ada juga di hadapan penumpang depan sebuah laci terbuka, dan ada laci terbuka juga di bagian atas yang berfungsi sebagai meja. Nah, gimana rasanya ada di jok belakangnya? Saya juga penasaran. Mari kita coba. Wow, ini agak unik. Yap. Jadi, ketika saya ingin masuk, saya melihat ruang dari bukaan pintunya ternyata tidak terlalu besar. Walaupun pintunya membuka sangat lebar. Ya, itu nggak masalah sih, tapi buat saya yang tinggi badannya seperti ini, 175, ini cukup menjadi problem. Sedangkan, untuk jok belakang tidak ada konfigurasi terpisah sedikit pun. Jadi seluruh punggungnya ini menyatu keseluruhan dan bisa dilipat sehingga untuk Anda bisa menyesuaikan bagasi, tapi tidak ada pengaturan untuk menyetel sandaran punggungnya ataupun maju mundur. Yang sedikit unik, seat beltnya sangat ekonomis. Anda tidak mendapatkan seat belt yang bisa digulung seperti di bangku depan, melainkan seat belt yang bisa disesuaikan
panjangnya, hanya dengan dikendurkan saja. Sedangkan untuk ruang penumpangnya, seperti Anda lihat, dengan kondisi badan seperti saya, dengan duduk rapi, saya hanya mendapatkan sedikit headroom dan legroom yang juga sangat mepet. Nah, di bangku baris kedua juga, Anda tidak mendapatkan pengatur jendela elektrik. Jadi, hanya ada tuas engkol untuk menaik turunkan kaca. Nah, bagaimana ruang bagasinya? Yuk kita lihat. Datsun Go Panca memiliki ruang kapasitas bagasi hingga 265 liter. Kapasitas ini bisa ditingkatkan dengan melipat bangku baris kedua. Sayangnya, untuk membukanya hanya bisa dilakukan lewat bangku pengemudi. Nah, dengan harga hanya 110,6 juta dan hanya 10 juta uang muka yang perlu saya bayarkan, tentu saya tidak akan berharap banyak. Well, bagi saya, dengan uang segitu, ini adalah benda yang pantas untuk saya dapatkan. Untuk info selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di oto.com atau follow YouTube kami di Official Oto.